Saya Tifal Solesa melanjutkan Kompas Petang, Saudara. Presiden Prabowo Subianto membantah isu geopolitik. Saya koreksi, maksud saya adalah membahas isu geopolitik dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, salah satunya mengenai kemerdekaan Palestina. Pada hari kedua kunjungan di Turki, Presiden Prabowo dan Erdogan bersepakat kedua negara harus ikut menjaga perdamaian dunia. Keduanya pun bertukar pandangan mengenai berbagai isu geopolitik. Prabowo menegaskan Indonesia dan Turki terus mendukung kemerdekaan Palestina serta menjaga stabilitas di Suriah dan menciptakan perdamaian di Ukraina. Sebelumnya Presiden Prabowo berkomitmen mengevakuasi 1.000 warga Palestina yang terluka karena konflik Gaza. Hal ini menjadi salah satu misi Prabowo dalam lawatannya ke Turki. Saya dan Presiden Erdogan tukar pandangan tentang isu-isu geopolitik. Kami sepakat bahwa Indonesia dan Turki harus ikut menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Kita terus bersama-sama akan mendukung kemerdekaan Palestina. Kami juga mendukung stabilitas di Suriah dan perdamaian di Ukraina. Kedua pihak bersepakat untuk terus saling membantu dalam memperjuangkan hal-hal ini. Sementara itu mengenai kepastian rencana Presiden Prabowo mengevakuasi warga Palestina di Gaza ke Indonesia, Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan rencana itu belum final. Rencana evakuasi ini menurut Menlu masih dalam tahap konsultasi Presiden Prabowo dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah dan pemerintahan Palestina. Jika rencana ini disepakati semua pihak, maka evakuasi warga Palestina yang butuh pengobatan ke Indonesia baru dipersiapkan secara matang. Ini mereka yang mengalami luka-luka, anak-anak yatim, kemudian anak-anak yang mengalami trauma, dan pelajar-pelajar ke Indonesia. Dari awal juga kami sudah menyampaikan dari Kementerian Luar Negeri bahwa Indonesia tidak setuju dengan upaya relokasi paksa warga Gaza under any pretext dalam bentuk apapun. Semua ini dilakukan harus sukarela dan harus dengan persetujuan dari semua pihak yang ada di Palestina. Kita masih berkonsultasi, beliau masih berkonsultasi dengan pemimpin-pemimpin di kawasan ini. Hasil konsultasi itulah nanti kemudian jadi pertimbangan untuk keputusan terakhirnya seperti apa. Dari situlah kemudian mekanisme-mekanisme dijalankan berdasarkan kesepakatan semua pihak. Di lain pihak, Majelis Ulama Indonesia angkat bicara mengenai rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia. MUI menilai langkah itu merupakan bagai pisau bermata dua. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menolak rencana kebijakan Presiden Prabowo membawa warga Gaza keluar dari Palestina. Anwar menilai langkah itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi mendukung kemanusiaan, namun tidak untuk keadilan. Anwar meminta kepada pemerintah membantu mengobati warga Palestina di dalam Gaza untuk mempertahankan tanah air Gaza. Konstitusi kita menolak penjajahan itu bukan karena dilihat dari perspektif perikemanusiaan saja, tapi juga dari perspektif perikeadilannya. Nah, ini yang kita lihat nih, yang terlupakan atau terabaikan dan kurang terperhitungkan oleh Pak Prabowo, di mana Donald Trump dan Benjamin Netanyahu sudah bertekad untuk mengusir rakyat Gaza. Netanyahu dan Donald Trump ingin supaya Gaza dikosongkan. Sehingga dengan demikian Gaza akan sepenuhnya dikuasai dan menjadi bagian dari Israel Raya yang sudah lama mereka cita-citakan. Oleh karena itu tindakan ini seperti pisau bermata dua ini. Di satu sisi dia baik, satu sisi dia buruk gitu. Sementara anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin meminta pemerintah mempertimbangkan matang niat mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Ia mempertanyakan alasan evakuasi itu apakah berasal dari warga Gaza
atau pihak lain. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, Hasanuddin bilang kemerdekaan Palestina di tanah sendiri adalah hak mereka sehingga warga setempat tidak boleh dibiarkan terusir. Politisi PDI Perjuangan ini mensinyalir Israel berpeluang mencegah warga Gaza yang dievakuasi bisa kembali ke Palestina. Bila evakuasi tak menjamin warga Gaza kembali ke tanah airnya, Hasanuddin meminta niatan pemerintah Indonesia itu ditunda. Lewat siaran pers kepada Kompas TV, Tubagus Hasanuddin menekankan mengevakuasi ribuan orang ke Indonesia harus dipikirkan dampak, efek, dan mekanisme pemulangannya. Kalau tidak bisa kembali, sebaiknya jangan dilakukan. Biarkan mereka merdeka di negerinya sendiri dan kita harus mendukung sepenuhnya. Rencana Presiden Prabowo mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia faktanya baru dalam tahap konsultasi. Meski begitu, rencana Presiden ini sudah menimbulkan kontroversi di sejumlah kalangan di tanah air. Lalu apa yang membuat Presiden berani mengumumkan secara resmi rencana evakuasi warga Gaza ke publik? Kami diskusikan bersama anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Dhanil Anzar Simanjuntak. Juga bergabung bersama kami praktisi sekaligus pengajar hubungan internasional dari Synergy Policies, Dina Prapto Raharja. Assalamualaikum, selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum Mas Tifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Ternyata faktanya dari Pak Menlu bilang ini baru tahap konsultasi, baru kemudian diambil keputusan matangnya. Jadi publik bertanya-tanya Bang Daniel, kenapa kok Presiden sampai terkesan terburu-buru mengumumkan rencana buat evakuasi itu sebelum berangkat ke lawatan Timur Tengah kemarin? Pertama begini, harus dijelaskan terlebih dahulu bahwasannya komitmen Presiden sejak awal adalah mendukung kemerdekaan Palestina. Itu harga mati kira-kira begitu, bahwasannya Indonesia dalam hal ini mendukung penuh kemerdekaan Palestina, dan Presiden menolak upaya relokasi atau merubah demografi dari Gaza atau Palestina dalam hal ini secara keseluruhan. Nah, oleh sebab itu upaya realokasi itu juga tidak disetujui oleh Presiden atau dalam hal ini tentu pemerintahan Indonesia. Nah, oleh sebab itulah yang ingin dilakukan oleh Presiden dan sudah dilakukan oleh Presiden selama ini, bahkan sebelum beliau menjadi Presiden, ketika menjadi Menteri Pertahanan, adalah melakukan asistensi secara kemanusiaan. Sekarang misalnya ada 40 mahasiswa Palestina yang sedang belajar di Universitas Pertahanan yang dipersiapkan untuk meningkatkan SDM rakyat Palestina, yang nanti kemudian ketika mereka lulus mereka bisa kembali dan memberikan kontribusi buat rakyat Palestina dan bantuan-bantuan kemanusiaan yang lainnya. Termasuk juga kan Presiden juga sebelum jadi Presiden, ketika menjadi Menhan, sudah berusaha mengirim kapal rumah sakit atau ke El Aris, namun kemudian ada kendala dan banyak kendala, dan termasuk upaya kita mendirikan rumah sakit seperti tadi yang disarankan oleh MUI, tapi secara teknis itu mendapat kendala yang luar biasa. Makanya kemudian Presiden pada hari ini mendapat permintaan, saran dan kemudian hasil diskusi dengan negara-negara tetangga, termasuk hari ini Presiden melakukan kunjungan ke Turki dan Uni Emirat Arab, Qatar dan sebagainya. Tapi kenapa tidak konsultasi dulu baru kemudian diumumkan ke publik, Bang? Oh, itu sudah melalui proses yang sangat panjang. Artinya Presiden menginginkan langkah-langkah yang konkret. Kita tidak lagi hanya sekedar melakukan konferensi, kemudian mengeluarkan sikap dan sebagainya. Yeah. Presiden ingin membantu rakyat Palestina. Dalam konteks ini bukan memindahkan rakyat Palestina ke Indonesia, tapi kemudian membantu mereka-mereka yang terluka, kemudian yatim dan sebagainya. Baik. Untuk kemudian sementara berada dan dipelihara di Indonesia, kemudian nanti akan kembali ke Palestina. Jadi posisi
posisinya bukan merelokasi dan atau Seperti niatan Amerika Serikat dan Israel itu ya, itu niatan poinnya. Oke. itu berbeda jauh. Baik. Jadi yang ingin dilakukan oleh presiden adalah memenuhi permintaan untuk membantu mereka. Nah, kemudian yang kedua juga Oke, sorry, saya harus tahan di situ. Saya kasih kesempatan Mbak Dina sebentar, Bang. Oke, sorry, saya kasih kesempatan Mbak Dina dulu. Menangkap dari pernyataan dari Menlu bahwa masih dalam tahap konsultasi, Mbak Dina, sementara di awal sudah dibilang ada rencana itu, sejauh mana analisis Anda? Terima kasih Pak Daniel sudah memberikan tambahan informasi ya, bahwa menurut beliau sudah terjadi konsultasi dan beliau memandang bahwa cara yang dilakukan sebelumnya, berarti saya bisa katakan cara yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri sebelumnya itu dianggap tidak membuahkan hasil begitu ya, sehingga forum-forum saja. Padahal satu hal yang harus disampaikan di sini Pak, di Kementerian Luar Negeri itu belum ada pembicaraan mendalam soal rencana ini. Jadi saya nggak tahu siapa yang dikonsultasikan, lingkar mana yang dikonsultasikan. Kemudian juga orang-orang yang memang ahli di bidang humanitarian law, hukum-hukum humanitarian, kemudian pendekatan humanitarian, setahu saya juga tidak dilibatkan dalam hal ini. Jadi saya melihatnya ini lebih ke, saya sih membayangkannya sebenarnya sebagai bangsa Indonesia ya, ketika kita dengan bangga mengatakan memperjuangkan kemerdekaan Palestina, ini satu bargaining chip gitu, ini satu cara kita untuk bernegosiasi dan punya daya ungkit dalam diplomasi kita. Jadi bukan sekedar menaruh gift atau bantuan dan hadiah gitu ya, dan sekedar sesuatu yang begitu mudah dikerjakan. Ada yang bikin press release dari kantor staf presiden bilang bahwa ini sama kok seperti yang dilakukan Qatar sama Jordan sama WHO. Pertanyaannya kenapa kita melakukan hal yang sama-sama saja dengan negara lain? Karena saya pikir ketika kita melakukan hal ini kan komunikasi presiden juga berarti ya ada yang miss di sini. Waktu awal kemarin dibahas, sampaikan bahwa ini upaya Indonesia untuk menciptakan perdamaian. Nah, kaitan antara membawa orang ke Indonesia dengan kita menciptakan perdamaian itu yang missing Pak Daniel. Itu yang nggak kelihatan. Karena kalau kita bahas soal hukum humaniter, kita mau pakai pendekatan humanitarian gitu ya, maka kita bawa orang-orang itu kemari. Harusnya kita kontekstual juga bahwa hukum humanitarian itu yang paling penting adalah pemulihan hak para korban. Kalau kita memandang orang-orang yang kita bantu itu adalah korban, hak pemulihan itu apa? Akses hukum. Kemudian mereka juga bisa dipulihkan bukan sekedar badannya, fisiknya, tetapi hak-hak mereka sebagai warga negara. Kenapa Indonesia, negara yang begitu besar dan punya pengalaman begitu panjang, tidak memikirkan 1-2 langkah ke depan dan melihat segala macam alternatifnya dengan lebih jeli. Tapi kita langsung berangkat tanpa mempersiapkan peta yang lebih lengkap. Sehingga Sayang menurut sekali, Anda karena niatan ini, sorry saya potong Mbak Dina, sehingga menurut Anda niatan pemerintah Indonesia ini apakah akan didukung untuk negara-negara kawasan Timur Tengah atau justru akan ada tantangan baru di sini? menurut saya nggak akan ada buahnya sebenarnya dari perjalanan ini. Kalau saya bayangkan posisi negara-negara yang dikonsultasikan, mereka membayangkan sesuatu yang lebih dari Indonesia sebenarnya. Misal? Kalau memang ada, misal kalau kita memang keprihatinan kita soal kemerdekaan Palestina, maka soal rekonstruksi di Gaza, posisi Indonesia gimana? Berhadapan dengan peliknya relasi antara Amerika dengan Israel pada saat ini, sementara Amerika dalam posisi mau negosiasi dengan Iran untuk menekan Israel, posisi Indonesia seperti apa? Kemudian Presiden Erdogan, misalnya, mereka punya agenda juga terhadap Iran, punya agenda juga terhadap Israel. Posisi Indonesia seperti apa? Jadi saya membayangkan sebenarnya komunikasi apa yang disampaikan oleh Presiden kita, kalau kita bicaranya cuma di level saya punya barang nih, saya mau bantu ini, ya sudah, bahan komunikasi yang lain nggak akan muncul kan dari presiden yang lain. Kita tidak sedang membicarakan bargaining chips tadi ya, bahan negosiasi yang kemudian bisa membantu Indonesia terangkat juga diplomasinya, value-nya, nggak muncul jadinya. Kita sekedar menawarkan sesuatu saja. Bang Daniel gimana tuh menanggapi itu? Iya, justru yang disebutkan oleh Mbak Dina tadi, itu yang sedang dilakukan oleh Presiden, proses diplomasi, kemudian membangun solidaritas, agar kemudian ada persatuan antar negara-negara Arab menghadapi. Bukan persatuan Pak, tetapi masalahnya
Saya kita selesaikan dulu Mbak ini Dina. masa yang kritis Etikanya gitu. itu saya selesaikan dulu. Saya Oke. nggak Ya, membantah apa yang Anda sampaikan tadi. Selesaikan dulu ya Mbak. Nah kemudian itu yang sedang dibangun oleh Presiden bersama bahkan dengan negara-negara Eropa, bahkan dengan Amerika sendiri. Presiden bicara tentang kemerdekaan Palestina. Proses-proses diplomasi itu sudah masif dilakukan oleh Presiden bahkan sejak beliau menjadi Menteri Pertahanan. Jadi runutan dari proses upaya presiden itu sudah sejak dini. Dan hari ini presiden itu kira-kira saat ini sedang mempersiapkan proses diplomasi menuju kemerdekaan dan apa langkah yang bisa dilakukan bersama dengan negara-negara lain yang mendukung kemerdekaan Palestina dan perdamaian dunia. Di sisi lain, hal-hal yang sifatnya urgent dalam hal ini tentu harus diselesaikan. Misalnya kalau saya menggunakan analogi, ya kalau orang lapar itu harus diberi makan. Dalam konteks tertentu ini ada yang terluka, harus dibantu, harus disembuhkan. Itu bagaimana proses bantuan terhadap mereka. Nah, itu yang ingin dilakukan juga oleh Presiden. Artinya dari hulu sampai hilir, dari yang jangka panjang sampai dengan jangka pendek, itu Ya. yang sedang dilakukan oleh Presiden. Nah, Baik. dalam konteks mereka-mereka yang luka, mereka-mereka yang sakit dan tidak bisa dibantu di dalam negeri Palestina, kita bicara dan mereka juga ada permintaan dari teman-teman di sana Oke. untuk kemudian bisa dibantu. Toh kita tidak bicara keinginan kita sendiri, kita juga bicara dan berkonsultasi dengan negara-negara So, sekitar, termasuk oke. Mesir, termasuk Turki, termasuk Jordan, termasuk negara-negara sekitar. Dalam Jadi agenda-agenda kita tidak kunjungan. ingin bertindak sendiri, Oke. kita ingin bertindak secara berjamaah di satu sisi, tapi harus holistik. Hal yang tadi istilah saya, yang lapar harus diberikan makan. Sehingga, Yang tadi yang terluka harus Oke. dibantu sesegera mungkin. Mbak Dina, sehingga menurut Anda kalau dari penjelasan Bang Daniel tadi, risiko apa yang perlu diwanti-wanti juga nih selama proses upaya dari konsultasi yang dilakukan Presiden Prabowo ini? antara apa yang diklaim oleh tim Pak Prabowo dengan realitanya, kita nggak akan pernah bisa tahu apa yang sebenarnya dibicarakan oleh Pak Presiden dengan kepala negara yang lain. Itu hanya sebagian kecil saja orang yang tahu. Dan saya kira kebenaran itu akan sulit terungkap ya kalau kita defensif saja. Jadi buat kita yang ada di Indonesia, satu yang mungkin harus dipahami bahwa siapapun yang berkomentar soal kunjungan beliau, kemudian memberi masukan soal beliau, itu poinnya adalah Bapak sedang mewakili Indonesia, bukan mewakili seorang individu. Jadi wajar saja kalau segala pihak punya hak juga untuk mengetahui kita ini bukan sekedar sedang menawarkan barang yang sederhana saja kan. Yang paling tadi bahasa Anda tadi terakhir adalah kita orang lapar dikasih makan. Oke, tapi saya kira tadi awal pesannya ketika Pak Presiden bicara, kita ingin mendukung, memberi solusi. Nah kalau solusi berarti harusnya sesuatu yang lebih sophisticated. Harusnya kita berpikir berhadapan dengan negara-negara yang menjadi pendukung dari Hamas, menjadi pendukung dari Fatah, kemudian mengetahui bahwa saat ini two-state solution itu bukan sesuatu yang bisa diterima semua pihak. Yeah. Israel tidak menerima, dari Palestina juga nggak menerima. Itu kan satu hal yang eksistensial sebenarnya. Baik. Kenapa kita nggak masuk di isu itu gitu loh? Kita hanya berangkat ternyata menawarkan itu, hanya menawarkan sesuatu yang sederhana. Saya dalam hati juga ada rasa kecewa karena kemarin bilangnya sesuatu yang lebih besar gitu kan. Ya kalau memang ternyata menawarkan hanya yang sederhana ya cukup kita bicara sederhana, tidak perlu diberi bunga-bunga yang terlalu besar kan. Baiklah. Oke, terima kasih banyak untuk pandangannya Mbak Dina dan Bang Daniel. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Petang kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.